Halo Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik, damai, dan sehat selalu. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara paling mudah memancang mata lima di kebun kelapa sawit. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui dalam hal memancang mata lima di kebun kelapa sawit. Yang pertama, apa tujuan daripada pemancangan mata lima? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pancang mata lima? Dan yang ketiga, bagaimana tutorial cara memancang mata lima di kebun kelapa sawit? Baiklah, sebelum kita lanjut membahas hal yang pertama, bagi Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia yang belum subscribe ke channel ini, silakan untuk menekan tombol subscribe dan berikan komentar jika ada hal yang perlu kita diskusikan bersama. Yang pertama, apa tujuan dari pemanjangan mata lima di kebun kelapa sawit? Paling tidak ada 5 tujuan dari pemanjangan mata lima, yaitu 1. Untuk mempermudah dalam menentukan titik tanam kelapa sawit di lapangan. 2. Untuk mengatur jarak tanam yang ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 3. Untuk mengatur kecukupan sinar matahari bagi tanaman. 4. Untuk mengatur agar tidak terjadi persaingan unsur hara antar tanaman. Yang kelima, untuk mempermudah pekerjaan perawatan dan panen kelapa sawit. Jika jarak tanam telah diatur dengan tepat, ditambah lagi dengan perawatan dan pemupukan kelapa sawit dilaksanakan secara optimal, maka peningkatan produksi kelapa sawit akan dicapai dengan maksimal pula. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pancang mata lima? Pancang mata lima adalah pola pemancangan segitiga sama sisi. Sehingga jika kita berdiri di salah satu titik pancang tanam, maka segala penjuru akan terlihat lurus, seperti contoh di dalam gambar video ini. Yang ketiga, bagaimana cara memancang mata lima untuk kebun kelapa sawit? Baiklah, Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, untuk lebih mudah memahami cara memancang kelapa sawit, mari kita simak tutorial berikut ini. Berikut ini adalah tutorial cara memancang kelapa sawit. Langkah yang pertama, kita harus menentukan populasi per hektar. Nah, jumlah populasi kelapa sawit per hektar itu dipengaruhi oleh jenis varietas yang akan kita tanam dan jenis tanah. Untuk tanah mineral dan tanah gambut itu berbeda. Varietas yang memiliki pelepah pendek bisa ditanam dengan jumlah populasi per hektar lebih tinggi, dan terjadi untuk sebaliknya. Populasi per hektar yang biasanya ditanam oleh perusahaan ataupun biasanya petani adalah 108 pokok per hektar, 136 pokok per hektar, 143 pokok per hektar, ada yang 148 pokok per hektar, dan masih banyak lagi pola tanam atau populasi per hektar yang ditanam oleh perusahaan ataupun petani. Nah, untuk contoh dalam video kali ini kita menggunakan populasi 136 pokok per hektar. Langkah yang kedua, kita harus menentukan jarak tanam. Jika populasi per hektar yang kita buat tadi adalah 136 pokok per hektar, maka jarak tanamnya adalah 9,2 meter dikalikan dengan 8,0 meter. 9,2 meter tersebut adalah jarak antar tanaman. Sementara yang angka 8 meter tersebut adalah jarak antar barisan. Nah, untuk menghitung jarak antar tanaman, bisa dihitung menggunakan rumus akar dari 10.000 dibagi dengan sin 60 dikali populasi per hektar. Begitu juga untuk jarak antar barisan, kita bisa menggunakan rumus sin 60 derajat dikalikan dengan jarak antar tanaman. Pola tanam mata lima. Nah, yang dimaksud pola tanam mata lima tadi adalah
pola tanam yang membentuk segitiga sama sisi, di mana sisi yang ke samping ini 9,2 meter, ke samping ke bawah ini 9,2 meter, dan yang ke atas ini adalah 9,2 meter. Dan ini berlaku untuk semua tanaman yang ada di dalam titik-titik ini. Nah, kalau kita lihat dari satu titik ini, andai kata kita berdiri di satu titik ini, maka pandangan kita ke arah kiri sini lurus, ke atas sini lurus juga, kemudian ke arah samping juga lurus, ke arah sebelah juga lurus, ke arah bawah juga lurus, dan ke arah sini juga lurus, terlihat lurus semua. Nah, inilah yang dimaksud dengan pola panjang mata 5. Nah, titik-titik hijau ini adalah kita ibaratkan sebagai tanaman kelapa sawit. Jadi jaraknya sama semua dari satu titik ke titik yang lainnya, yaitu sepanjang 9,2 meter untuk populasi 136 pokok per hektar tadi. Dan yang perlu kita ketahui, yang dimaksud dengan barisan adalah ini. Ke bawah ini adalah barisan, kemudian ini barisan kedua, dan ini adalah barisan ketiga, dan seterusnya. Nah, dari pokok ke pokok ini namanya jarak antar tanaman. Itu sepanjang 9,8 meter. Sedangkan jarak antar barisan, barisan pertama dan barisan kedua, kedua dan ketiga, dan seterusnya, panjangnya adalah 8 meter. Makanya jarak tanam untuk populasi 143 pokok per hektar tadi adalah 9,2 dikali 8 meter. Bapak Ibu petani bisa menghitung untuk populasi 136 tersebut, itu diperoleh dari rumus 10.000 dibagi 9,2 meter dikali 8 meter. Pasti hasilnya 136 pokok per hektar. Untuk langkah yang ketiga, kita membuat panjang induk. Jadi andai kata ini adalah lahan kebun kelapa sawit yang akan kita tanam, maka kita harus membuat panjang induk di kedua sisi kebun kelapa sawit. Di sini kita tancapkan satu panjang induk dengan jarak 8 meter. Setiap 8 meter kita tancap panjang induk. Begitu juga untuk sisi sebelahnya. Kita harus tancapkan juga panjang induk dengan jarak 8 meter. Nah, syarat untuk membentuk titik yang pertama dengan titik yang kedua, setiap sudut harus membentuk sudut 90 derajat. Harus membentuk sudut 90 derajat, artinya tegak lurus. Nah, setelah panjang induk ini dibuat di area yang akan kita tanam, maka selanjutnya kita membuat namanya menarik tali pancang. Ya, kita menarik tali pancang. Ini adalah kita ibaratkan sebagai panjang induk tadi yang merah, yang jarak 8 meter panjang induk. Ini adalah tali pancang, kita anggap sebagai tali pancang. Jadi dari titik panjang induk pertama dan titik panjang induk yang di sebelahnya, kita tarik tali. Biasanya tali panjang ini terbuat dari seling ataupun bisa Bapak Ibu menggunakan tali nilon. Namun di dalam seling tersebut atau di dalam tali panjang tersebut harus Bapak Ibu ikat sepanjang 9,2 meter untuk dikasih tanda. Nah, dikasih tanda menggunakan rapia atau plastik yang berwarna. Kita ukur sepanjang 9,2 meter. Karena disinilah nanti kita akan menentukan titik tanam atau menancapkan panjang tanam nanti. Nah, jadi setiap panjang induk ini kita tarik sampai ke sebelah. Jika panjang areal kita 100 meter, berarti 100 meter kita siapkan tali untuk memancang. Itu baris demi baris sampai dengan selesai. Nah, setelah dilakukan penarikan panjang tersebut, kita melakukan langkah kelima, yaitu pemasangan pancang atau pemasangan anak pancang. Nah, pemasangan anak pancang adalah sebagai berikut. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika tali pancang sudah kita tarik dari ujung sampai ujung, maka anak pancang akan ditancapkan sesuai dengan tanda yang sudah kita buat di tali pancang tersebut. Tali pancang pertama ada tandanya di sini, berarti kita tancapkan satu pancang di sini. Kemudian 9,2 meter lagi jarak ke bawah, kita tancap lagi satu pancang.
dan seterusnya. Jadi sampai satu areal ini kita pancangkan semua. Nah, untuk membentuk segitiga sama sisi, maka harus Bapak hitung untuk yang kedua. Yang baris kedua, ini baris pertama tadi kita tancapkan anak panjang di titik yang pertama ini, kemudian kita ukur 9,2 meter. Nah, untuk baris kedua, kita ambil setengahnya. Jadi artinya setengah dari 9,2 meter adalah 4,6 meter. Nah, maka jarak antara titik induk pancang dengan titik pancang pertama itu sejauh 4,6 meter. Nah, dari titik pancang yang pertama ini ke pancang kedua itu udah normal 9,2 meter. Nah, sehingga terjadi selang-seling dan membentuk segitiga sama sisi. Dan jika 4 pokok ini kita gabung atau 4 titik ini kita gambarkan bentuk polanya, itu membentuk pola jajaran genjang. Oke, Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia. Terima kasih.